Jadi Synchronize Fest ini masuk tahun ke-7. Tahun ke-9. 7 offline, Yes. 2 online, jadi Yes. totalnya 9. Totalnya 9. Ya kita bahas yang offline aja Pak. Setuju. Yang online itu kurang ini ya, sahdu gitu ya. Syahdu loh di TV loh waktu itu loh. Syahdu, Gak so. pernah loh festival masuk TV. Festival Lumayan palingan. Iya, ada gitu. Oke. Nah, di tahun yang ke-9 ini Synchronize Fest yang pasti gitu ya dari teman-teman semua. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ngobrol di atas panggung jumpa pers dari Synchronize Fest. Itu pasti akan ada sesuatu yang dihadirkan gitu ya. Banyak, hari ini aja kabarnya menurut Gila ada 175 artis yang hadir di press conference. Ya, artis. Bayangin betapa sulitnya logistik ya dan memenuhi riders mereka untuk hadir ke sini. Sebenarnya 100 kalau untuk line up-nya mungkin di kisaran 160, tapi ini tamu yang hadir ada 175, itu meliputi band dan juga personilnya dan manajer dan lain-lain. Entourage gitu ya. Oke, dan ada 200 media. Wis, kebayang jaleknya berapa banyak gitu ya. Nah, yang pertama mungkin saya mau nanya ke Bapak David Karto dulu nih Pak. Ini yang dimaksud dengan tema tahun ini Together Bersama, apa itu Pak? Oke, sebelumnya selamat siang buat semua teman-teman yang sudah hadir, baik dari media, brand pendukung, dan juga band atau musisi. Oke, Wen, ini cerita sedikit mengenai Together Bersama. Nggak sengaja, sebetulnya kata itu atau konsep itu sudah terjadi dari tahun 2023. Jadi di akhir tahun kita sudah menyiapkan untuk 2024. Together Bersama waktu itu kita pikirkan, berdiskusi di internal semua stakeholder, melihat bagaimana Synchronize tahun ini merespon secara konsep baik di Indonesia dan di luar Indonesia. Kurang lebih garis besarnya seperti itu, tapi nanti kita akan lihat proses ini berjalan di preskon hari ini biar lebih kebayang nanti. Nah, mungkin kurang lebih dari sisi program musik bagaimana kami merespon terhadap kolaborasi lah ya antara Indonesia dan di luar. Makanya kenapa Together Bersama. Tapi mungkin juga dengan situasi sekarang hari ini di lokal kita melihat bagaimana Together Bersama itu dari sisi apapun jadi sangat masuk akal gitu. Apapun bentuknya ya, mau dari sisi ekonomi, persatuan, kolaborasi dan seterusnya. Politik mungkin Pak? Iya, mungkin. 98 nih Wen ya, keluar nih. Together Bersama Palestina ya. Betul. Together, Betul, Wen. together bersama Erina Gudono. Ya. Ya. Jadi gimana nih? Mungkin Dila udah dari tadi udah nengok-nengok ke mic nih, pengen nambahin. Ini pasti yang menciptakan ini Dila juga ya, paling muda biasanya. Iya. Ini sebenarnya dari tim program semuanya. Sebelumnya mungkin pengen say thanks juga untuk tim program yang gak ada di atas panggung, ada Raka, Abdul, dan juga Azel, serta dibantu oleh Bewok. Yang sering dimarahin Uzir coklat siapa? Oh, Abdul. Wah, Uzir. Iya. Jadi konteks Together Bersama seperti yang kata Pak David tadi sampaikan bahwa sejak akhir tahun 2023 setelah Synchronize Festival tahun lalu selesai, kami tuh berkumpul bersama gitu. Kita sadari betul bahwa di tahun depan, which is adalah di 2024, begitu banyak hal tantangan yang nantinya akan menerpa kita semua, dan itu sudah terbayangkan mulai dari entah situasi politik, situasi ekonomi, ataupun situasi yang mungkin sekarang kita semua berada di keadaan yang ketidakpastian. Dan Together Bersama itu ternyata itu menurun lanjutannya dengan kuratorial artis yang nantinya akan kita present ke teman-teman siang hari ini gitu. Jadi kita merasa bahwa ini adalah yang kita butuhkan saat ini, dengan berbeda latar belakang, perbedaan, ada perpecahan dimanapun berada, cuman satu yang bisa menatukan, yaitu musik gitu. Dan Synchronize Festival sebagai sebuah medium perayaan musik Indonesia ini, kita menyatukan segala perbedaan yang ada. Itu sih kurang lebihnya melalui Together Bersama. Ngundang presiden juga nggak?
Atau mantan presiden bentar lagi sih. Kalau mau datang boleh tapi beli tiket. Oke. Iya. Tapi lewat depan kali ya. Boleh. Ya kan 2 bulan lagi jadi pengangguran, kesian juga gitu. Ya, beli tiket makanya nonton, beli tiket support tuh. Kalau yang di sebelah, yang di warung sebelah dibayar dia manggung. Oh dibayar? Iya. Nah tadinya kita mau begitu, tapi kita nggak sanggup. Iya. Nggak sanggup terima duitnya. Naruh di mana? Iya. Masih berkuasa soalnya. Nanti aja ya. Gak usah lah. Ya. Paling melukis juga nanti. Perlu di panggung. Ya. Dari Ale atau dari Dagi mungkin mau nambahin tema Together bersama yang ada di kepala lu mungkin seperti apa definisinya? Ale dari Ale sebenarnya. Iya, nanti gua akan menjelaskan lebih detail mungkin. Sementara ini mungkin Ari dulu. Ya karena lu kan owner Yes. punya Owner. definisi. Betul. Yang Ya. lain hanya punya nyali lah ya. Iya. Karena kan ya itu dia tadi udah dijelasin sama Dila sama Pak David kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, berarti lanjut ke lo nih Le. Lo kan tadi bertanggung jawab untuk artistik gitu ya. Dan ini udah tahun keberapa Le lo membantu Synchronize Fest? Kalau tadi lo tidak menyebutkan online itu tidak jadi bagian daripada si festival, berarti sudah 4. Ini tahun gua ke-6 dari 2019. Oh yang sepertinya. yang di TV juga? Yang di TV, yang di radio, yang di Yang di radio gimana Le? yang di gang-gang, yang macam-macam. Yang di radio gimana artistiknya? Macam-macam bisa dicek lagi ke belakang bahwa kan ada di YouTube apa segala macam juga kok sebenarnya. Nanti Gak bisa aku dicek mikirin juga. dekorasinya gitu lo imajinatif. Ya karena yang pasti kan semua hanya cuma bisa mendengar dan bisa yang menarik dari radio itu kan karena kita tahu visual itu pasti sesuai dengan selera dan bagasinya teman-teman masing-masing. Nah audionya yang akan di-trigger waktu era itu gitu. Oh, Ya itu era pandemi sebenarnya. Wen. Gitu. Oke. Ya. Nah, lo akan menjelaskan katanya dan mempresentasikan secara detail terkait konsep artistik Together bersama Le. Silakan Le. Oke, halo, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih teman-teman media yang udah hadir. Terima kasih teman-teman band. Di depan saya ada Tante Jamain, ada Tante Maji Segel. Terima kasih sudah hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat yang lain, berikan tepuk tangan kepada 2 legendary musician kita di depan. Iya. Mereka akan tampil berapa? 3 jam ya Tante? 3 jam setengah. 5. Oke, terima kasih waktunya Wen, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kasih ini kita ngomongin tentang artistik sedikit. Gue diminta buat presentasi, baru tadi pagi diinfoin presentasi brengsek. Ini kayak TED Talks gitu jadinya. Oke, sebelumnya Synchronize Festival Together bersama ini juga kerjanya sangat kolektif. Tentu gue juga dibantu oleh beberapa teman-teman kolektif yang bekerja secara bersama. Baru tahun ini kita mendapuk, jadi didapuk salah satu teman-teman kolektif desain namanya Cisarua Kreatif. Ya ini salah satu bentukan mereka. Mereka sebenarnya kepengennya jadi anonimus, mungkin ada di antara kalian semua, mungkin mereka duduk. Dan yang menarik juga baru tahun ini biasanya Synchronize Festival selalu mencari kolaborator yaitu seniman atau ilustrator. Nah tahun ini kita pengen kalau kita kerja di internal itu adalah kolektif, kalau as a band itu juga bagian daripada unit musik dan kolektif, kenapa nggak kita ajak kolektif juga ya kerja bareng? Maka Cisarua Kreatif ini yang didapuk untuk mengerjakan artistik tahun ini. Next slide. Oke. Dan tahun ini untuk pertama kalinya juga gua bermain-main barengan sama teman-teman tim internalnya Synchronize, tentu melihat apa sih sebenarnya visual itu gitu. Apakah visual itu bisa jadi garda depan buat sebuah festival misalnya? Karena belum festival ada, maka sebenarnya visual itu yang udah hadir di mata teman-teman semua, di tengah-tengah kita lah tentunya. Nah, jadi gue berpikir mungkin gak ya gitu bahwa segala sesuatu yang sebenarnya dekat sama kita, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua itu juga bisa kita rayakan. Maka pendekatan tahun ini pendekatan riset base dulu gitu, berbasis riset. Gue minta teman-teman desain ini pergi ke pasar di daerah utara, di ASMK, di mana segala macam untuk melihat bagaimana rakyat kita sebenarnya sedang merayakan visual dan dekat sama kita. Nah, maka muncul ada 3 sebenarnya kata kunci untuk tahun ini, yaitu adalah vernacular typography,
dan juga found object. Ya, ini beberapa contoh-contoh hasil dari riset teman-teman Cisarua Kreatif yang berjalan-jalan melihat bagaimana sebenarnya visual kita itu juga pendekatan artistik warga itu penting loh gitu. Itu dimulai dari situ. Next slide. Ya, kalau ngomongin tentang objek, ngomongin lokal, kita nggak bisa pungkiri bahwa terlepas dari penjelasan deskripsi yang tadi, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita itu sebenarnya sudah sedang merayakan, gitu. Nah, kita as a festival yang hadir di utara, yaitu ada di Kemayoran, gue rasa kita pun ikut harus bisa merayakan hal yang sama. Ini biasanya orang-orang lihatnya nis, ini jelek, desainnya katrok, bahasanya gitu. Ya, biasanya gitu bener ya. Biasanya nih desain orang nih, gue kalau pakai bajunya kayaknya jelek deh. Setelah gue pakai baju ini, gue merasa kece-kece aja sih kayaknya kalau gue lihat. Jadi konteks Together bersama juga melihat dari konteks warna yang sedang dirayakan gitu. Menurut gue itu juga jadi penting, jadi bagian daripada key visual kita tahun ini. Ya, teman-teman bisa lihat beberapa macam hal yang ada di sekeliling kita tentunya, atau mungkin yang tinggal lama di apartemen gak turun-turun mungkin gak ngeliat kayak gini. Ada nggak? Gak bercanda. Tapi gue rasa kalau teman-teman sering berjalan, masuk ke pasar tradisional dan yang lain-lain, menurut gue itu jadi satu hal yang sangat menarik buat kita rayain bersama. Next slide. Ini ada satu video yang bisa dilihat bersama. Menarik untuk menggambarkan bahwa kita orang, gue nggak bilang gue anak Jakarta ya, tapi gue bilang bahwa kita semua mungkin orang Indonesia, atau paling tidak kalau gue bukan direct orang Indonesia juga gue jadi orang Indonesia sekarang, karena gue menikmati segala kultural yang gue makan setiap hari. Ini salah satu video yang akan bisa menggambarkan itu semua. Coba tengok. Ya, terima kasih. Itulah Jakarta sebenarnya salah satunya yang ada di sudut-sudut kota ya. Kalau kalian lihat, tukang bakso nabrak bajai dengan sangat sederhana, dia menendang, tapi begitu ada musik, begitu ada ondel-ondel lewat, semuanya selesai. Jadi yang namanya musik Indonesia Together bersama, semoga kericuhan-kericuhan yang menurut gua nggak penting itu bisa selesai dengan sederhananya kita membuat synchronize dengan tema Together bersama. Ini salah satu videonya tadi. Next. Ya, ini beberapa desain yang memang diambil dari beberapa pendekatan tipografi yang dibikin dari A sampai Z, terus di reset, di colorize, di tweak lagi, mengundang beberapa orang pembuat tulisan-tulisan di bajai, di di bis-bis kota gitu tentunya gitu. Jadi ini pendekatan-pendekatan itu yang dihadirkan untuk Synchronize tahun ini. Menurut gua kontes Together bersama itu juga lagi-lagi, kenapa sih bangkunya plastik lah katanya gitu, karena bangku plastik kalau satu biasanya itu suka ya patah, apalagi yang agak 100 kilogram ke atas. Yang murahan kagak, yang murahan Ya, tipis soalnya tipis. jadi maka ketika dia ditumpuk maka jadi satu kekuatan yang baru menurut gue. Jadi gue rasa itu juga bisa menjadi gambaran bahwa found object kali ini teman-teman menghadirkan konteks pendekatan-pendekatan Together bersama untuk menjawab tahun ini. Gitu. Next, ada lagi? Ya, ini salah satunya. Jadi ini beberapa temuan-temuan yang ditemukan oleh teman-teman di pasar, penumpukan, mengakali, meja kurang panjang tinggal kasih bangku, kasih kayu, selesai. Jadi gua rasa ini pendekatan-pendekatan yang menurut gua saling menopang, saling juga membantu, itu juga jadi salah satunya. Jadi begitupun bangku yang plastik di atas ini gitu tentunya. Jadi dan orang Indonesia kan paling sering tuh mengakali hal-hal yang sudah tidak ada artinya, tidak punya nilai, tidak punya value. Maka ketika dia dijadikan suatu hal, dia punya value baru dan punya fungsi baru. Semoga itu menjadi
kita kedepannya Synchronize Festival dan teman-teman semua yang hadir di sini. Itu dari gua. Together bersama. Thank you. Bahaya. Saleh Hussein. Kalau lihat videonya TKP-nya kayak dekat rumahnya Bim Bim ya. Itu kayak sih di Senen tuh. Oh, Tadi Senen. dekat tempat Bukan di Potlot ya. bukan. Oh, oke. Mirip. Kita masuk lagi. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjutnya, ini untuk pertama kalinya akan ditampilkan video full line up dari Synchronize Festival 2024 Together Bersama. Tapi ada tapinya. Tolong teman-teman jangan upload dulu ya. Jangan disebarluaskan dulu sampai jam 4 sore. Jadi ini hanya eksklusif buat semua yang hadir di Brick Hall pada siang hari ini. Ya. Oke. Kita tampilkan full lineup Synchronize Festival 2024 Together Bersama. Ada
lupa main. See you last summer right down the top. Synchronize Fest 2024. Keren. Dan jangan lupa nanti untuk mengakses di jam 4 ya, full line up-nya ini di synchronizefestival.com. Ya, kami mengundang lagi teman-teman owner naik gak? Ya dong. Oh, owner naik lagi. Harus. Owner mah duduk dong, capek nih. Nah, udah pada nyatet semua ya teman-teman wartawan ya, ada 160-an artis yang tampil di tahun ini. Dan kita langsung ngebahas dari sisi kuratorialnya. Dan tentunya yang paling bertanggung jawab atas kuratorial ada di sebelah saya, Bapak David Tarika. Gimana David, tahun ini menurut lo line up-nya memang sudah di-create khusus karena ini untuk pertama kalinya ya yang gue pahami dalam perjalanan, dalam sejarahnya Synchronize Fest ada artis-artis yang berasal dari luar Indonesia gitu ya. Nah, ini apakah artinya Synchronize Fest mengikuti jejak We The Fest, Sondernalin ya, mengikuti jejak Pestapora? Oh enggak ya, kalau yang itu enggak ya, yang melahirkan malah ya. Ya. Gue bakar loh ini. Gimana Ben? Iya. Ada apa nih? Udah mulai kehabisan artis kah? Sih. Nggak, ini apa ya? Kita mau ngekspresiin secara lebih maksimal lagi tentang keindonesiaan sih. Pada dasarnya seperti itu. Mungkin kalau orang mau melihat Synchronize Festival selama ini adalah
Festival Musik Indonesia. Ya kan, musik Indonesia itu bisa berarti segala sesuatu yang memiliki narasi Indonesia gitu sebenarnya gitu. Dan bisa ngelihat juga, kita kan selalu ngeliat ke dalam ya. Pernah nggak kita ngeliat keluar? Seperti apa jejak Indonesia di luar gitu. Ternyata zaman sudah membawa kita ke saatnya get together bersamaan gitu, Jadi kita lihat banyak sekali narasi Indonesia dihasilkan oleh aksi-aksi musik khususnya ya di luar Indonesia gitu. Nah itu yang berusaha kita kumpulkan untuk diselebrasikan di rumahnya lah, ibaratnya seperti itu. Tahun lalu sebenarnya sudah ada jejaknya. Jadi tahun lalu itu pertama kali Synchronized Festival membawa artis dari Jepang. Kalau merhatiin sebenarnya tahun lalu tuh ada Jet Baron. Oke. Jadi itu sebenarnya hint ya, maksudnya syarat untuk besok tahun depannya sebenarnya. Jadi kami ini udah mikirin dari tahun lalu untuk bikin ketugedan bersamaan karena sudah saatnya sebenarnya gitu. Jet Baron itu ya bagi yang belum tahu itu DJ Jepang yang memainkan musik funky kota yang terinspirasi dari musik yang hadir di klub-klub di kota. Dan dia bikin klub sendiri, mainin musik seperti itu dan punya Bikin klub di Jepang. iya, dan ada kancahnya, jadi ada sinisternya. Ya hal-hal seperti itu gitu. Jadi yang kita pikir, wah ini ke Indonesia ada di mana-mana ya. Kenapa nggak kita kumpulin dan kita bikin selebrasinya tahun depan? Ya itu adalah tahun ini. Dan siapa aja kira-kira yang tadi udah ditampilkan ya, ada Kus Barat. Ya. Apa itu Kus Barat? Nah, ini ibarat menu restoran. Restoran Oke. kita nih restoran together bersama ya. Semuanya tentang get-together bersamaan. Nah, tapi ini yang paling kental get-together bersamaannya. Kita bisa lihat dari Kus Barat. Kus Barat adalah sebuah grup band Amerika yang merilis sebuah album tribute pada dasarnya untuk Kus Plus. Jadi semuanya itu lagu-lagu Kus Plus dan ini dirilis oleh label rekaman Sub Pop di Amerika. Sub Pop itu labelnya Nirvana. Jadi ini adalah sebuah apa ya? Dia band ini bikin seperti halnya Jiplak itu menjiplak The Beatles, Kus Barat itu menjiplak Kus Plus. Jadi dia bikin semirip-miripnya dan dibuat pasar Amerika. Ini kawan-kawan diaspora Liverpool ya? Ada suara Liverpool. Kawan-kawan diaspora. Jadi ini sebaliknya. Nah, Kus Barat itu mungkin belum pernah manggung sebenarnya. Walaupun mereka ini empat-empatnya aktif manggung ya. Oh jadi recording project selama ini? Selama ini recording project. Di sana pun belum pernah manggung? Belum pernah manggung sama sekali dan dia mau manggung di Indonesia untuk pertama kalinya. Mereka dari mana? Mereka base-nya di Seattle sebenarnya. Seattle. Ya di Seattle. Menyebarkan Indonesiana di kancah Grans. Dan yang kedua ini ada Arrington De Dioniso bersama Singo Sembrono. Jadi Arrington De Dioniso ini dulu saya pribadi tahunya dari Alan Bishop dari Kus Barat. Oke. Jadi ada Arrington De Dioniso seorang musisi eksperimental asal Olympia, Washington juga nih, Washington State juga. Nah dia ini di tahun 2009 bikin album berjudul Malaikat dan Singa yang mengedepankan narasi Indonesia gitu. Itu labelnya K Records sama juga label indie yang dihormati kalau di Amerika. Jadi kita mikir wah kok ada seperti ini semuanya bahasa Indonesia dan akhirnya Arrington beberapa kali ke Indonesia bikin workshop tour bareng sama Wukir, Ruang Rupa dulu ya? Iya di Ruang Rupa sama Wukir ya waktu itu ya sama Ruli Sabara gitu. Dan terakhir dia bikin kolaborasi bersama Singo Sembrono. Nanti mereka akan tampil secara spesial bersama Aryo Adianto juga dan juga nanti ada kesenian reak dari Bandung. Jadi seperti apa nanti show-nya itu akan luar biasa sih sepertinya. Singo Sembrono? Iya, Singo Sembrono itu Siapa? ada teman kita namanya Zulfikri. Sini ada nggak ya? Wartawan juga tuh. Ini mana? Ada dia? Jadi Singo Sembrono sama Arrington Dioniso ini sempat merilis sebuah single di tahun 2018 lalu gitu. Nanti seperti apa kalau yang panggung ini itu kita lihat aja nanti di Synchronized Festival. Nusantara Beat? Nah, Nusantara Beat ini juga sebuah kasus yang menarik ya. Ini mencerminkan perkembangan yang terjadi di luar sana terhadap Indonesia sebenarnya. Tapi ini nggak heran karena Nusantara Beat ini dari Belanda. Oke. Nah, Nusantara Beat ini adalah band Belanda anak-anak zaman sekarang. Ini sih anak-anak muda nih. Ini generasi Y dan Z sepertinya. Mereka itu memainkan musik-musik Indonesia dengan sound 70-an seperti mereka dengerin
lagu-lagunya Yanti Bersaudara, pop Sunda dan lain-lain. Jadi mereka nyanyi lagu-lagu pop Sunda Indonesia tahun 70-an seperti itu gitu. Dan dimainkan persis mirip seperti aslinya. Wah, iya. Ya ini sebuah grup band yang waktu itu saya sempat nonton di Erasmus Hoist, waktu itu mereka sempat tampil luar biasa sekali. Jadi segera cek Nusantara Beat untuk menanti show-nya di Synchronized Fest. Nah ini ada Titian Muhibah nih. Bin. Nah ini dia nih, Titian Muhibahnya ada 2 Wen. Oh iya. Ada 2 sama Iya, yang di iya. bawah. Akan ada Titian Muhibah part kesekian-sekian ya kayaknya di Synchronized Fest. Akan ada Sheila Majid, siapa yang nggak kenal Sheila Majid ya? Siapa tak kenal? Bersama Tohpati, dan satu lagi di Sore dan kawan-kawan, di situ ada Noh Saleh dan juga Atilia Haron. Nah mereka juga akan tampil dalam kolaborasi bersama Sore untuk bikin ya pertunjukan spesial Sore dan kawan-kawan. Lalu yang dari luar, nah AK47. Nah ini lo pasti tahu dong AK47. Iya. AK47 kalau anak-anak yang cukup awas dengan kancah underground Indonesia, Grindcore. yang grindcore ya, ini band grindcore asal Semarang. Tapi di beberapa tahun lalu mereka pindah ke Oakland di California ya. Jadi di awal tahun ini mereka baru merilis sebuah album yang menandakan musim terbaru mereka gitu. Jadi ini Indo-Amerika jadinya hitungannya ya. Jadi AK47 akan tampil dengan line up terakhir mereka, membawakan album terakhir mereka pertama kali di Indonesia mungkin di Synchronized Festival. Ya, setelah mungkin hampir 10 tahun ya kayaknya si Ya. Garna berada di sana. Biasanya nongkrong di Gilman Street mereka. Asik. Nah ini juga ada sesuatu yang spesial. Ini Ada reggae beneran itu. Reggae beneran. ini wah merah kuning hijau berat nih. Island Vibes Reggae Party. Kemarin sempat menghebohkan ya tour ya kan. Island Vibes Reggae Party ini yang spesialnya di Synchronized Festival besok. Ini ada satu artis Jamaika asli nih. Asli nih. Iya asli, Lutan Fyah. Jadi kalau yang ngikutin musik reggae mungkin cukup akrab dengan nama Lutan Fyah ya. Jadi dia akan berkolaborasi bikin show Island Vibes Reggae Party, pesta reggae sesungguhnya bersama CTTZ, Alphonse, Richard The Gillies, S2B Family, Lawa, Kangga dan juga Conrad Good Vibration. Oh ini total sih. Ini udah total. Cengcer ya. Grup gerombolan Woyo asli ya. Saatnya nih. Berbahaya ini, berbahaya. Nah. CTTZ tuh Coconutris dulunya. Oh, mereka ganti nama. Ganti nama sekarang rebranding jadi Oke. CTTZ. Kirain dari Jamaika juga tadi tuh. Tapi CTTZ tuh Coconutris. Oke. Ada satu lagi Wen. Eastern Nih. Margin. Eastern Margins. Lu kan akrab sama London ya. Ini kolektif dari kota London sebenarnya. Eastern Pramas bukan dari Eastern Pramas bukan. Kemang. Gue pikir dari situ. Kemang. Pikir home band. Eluk Kemang ya. Nah, Eastern Margin ini ada sebuah kolektif yang juga menjadi label rekaman sebenarnya ya, di base-nya di London. Isinya adalah diaspora Asia Timur dan Asia Tenggara di kota London. Jadi mereka itu sekumpulan seniman yang mengekspresikan ke Asia Tenggaraannya dan ke Indonesiaannya buat yang Indonesia gitu, dan di sana di Eropa. Nah sebagian dari mereka ini sedang hadir di ke Asia Tenggara, jadi kita tangkap, dan beberapa yang asli Indonesia juga bakal main juga di Synchronized Fest besok. Ini foto ini mereka. Ini kolektifnya. Oh ini kolektif. Bukan itu kita dapat di Google. Ya iyalah mereka wanita. Jadi Tadi kan label lo bilang. iya. Jadi label dan kolektif gitu. Jadi pertongkrongan yang juga bergerak jadi label, jadi sebuah kolektif produksi dan lain-lain. Oke. Dan party juga sih. Party ya. Oh party ya. Mereka selalu bikin party berbau bernarasi Asia Tenggara dan Asia Timur gitu. Tapi ada satu jejak Indonesia lagi yang belum ada nih di sini. Apaan? Lu nggak ngundang Suriname? belum ya? Karena belum masih bingung soal siapa Oke. artis ya. Karena kan kebanyakan artis Indonesia yang Jawa yang Ada Pangkot Suriname ada Ben? Iya, nanti ya next. Oke. Itu dimasuk list tadinya, pas kita telepon gak diangkat. Gitu. Jauh deh, ntar aja deh tahun depan Lewat, gitu. Iya, gitu. Terus sore ini untuk show yang nanti di Synchronized Fest bakal bawain Beatles dan Jiplak bakal bawain lagu sore. Bisa jadi sih. Nah ini Jiplak juga kan hadir sebagai kebalikannya ya. Kita nggak pernah sebenarnya bikin sebuah grup tribute gitu, apalagi tribute musik barat gitu untuk ada di Synchronized Festival. Ya. Jadi seperti tadi ada Kus Barat dan di sisi yang sebaliknya ada Jiplak loves to play the Beatles. Yeah.
Dan itu untuk pertama kalinya ya, Jiplak main di Synchronize Iya, pertama Festival. kali dia. Kalau tiap tahun gue nonton di Java Jazz pasti ada Jiplak. Ya, di semua festival apapun Jiplak ada gitu. Nah, makanya pasti pengalaman jiplak di sinkron bakal beda pasti. Bakal beda pastinya. gitu. Gondrong-gondrong, jangan-jangan gondrong-gondrong ya, namanya Karena gondrong-gondrong. Jiplak akan bawain lagu Beatles Bahasa Indonesia jangan-jangan. yang belum pernah dinyanyikan John Lennon. Ya ada sih. Ada dong yang nyanyi nyanyi Paul George. McCartney. Iya, George. Ada single terakhir itu John Lennon nggak pernah menyanyikan secara live bahkan. Pakai AI kali ya. Diambil sari-sarinya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain mau menambahkan dengan konsep Together bersama ini gitu ya, karena memang bukan hanya sekedar tema, tapi ternyata memang ada konsep yang mendalam ya. Karena biasanya yang suka ngomong gabung-gabung Inggris Indonesia itu anak Jaksel tuh, ya kan? Together bersama gitu. Redundant tapi gimana gitu. Iya, tapi ternyata di sini konsepnya kuat dan ya ini ya, selalu ada yang baru dari Synchronize. Selalu ada terobosan-terobosan baru yang tidak terpikirkan oleh festival-festival yang lainnya. Kalau festival yang lainnya kehabisan line up undang presiden, ya mantan. Tapi kalau ini enggak, dia enggak kayak gitu gayanya. Wendy nih, ceburin juga kali belakang nih Wendy nih. Ya biasa lah ya kan. Kan lagi nge-MC di sini. Kalau nge-MC di sana Dibayar juga di sana. Ini politisi nih Wendy. Iya kan? Hati-hati loh. jadi setia pada yang bayar nih. Oke, dan berikutnya mungkin dari konsep yang lain dari kuratorial ini, apakah dari David sendiri yang tetap ya Ini rame-rame? rame-rame. Sebenarnya malah tim program itu ada Azel, ada Raka, dan juga ada Abdul. Itu secara kolektif kami kerja. Dan juga teman-teman yang lain di sini Oke. sebenarnya. Bahkan satu kantor tuh pada diskusi juga kadang-kadang ya. Oke, jadi memang nggak hanya lo ya, Ya enggak lah. kerja kolektif ya. Iya. Biasanya abang-abangan skena kan gitu, Ben. Cuma gue ngoper-ngoper bola aja. Jadi cukup demokratis di dalamnya sini ya. Iyalah. Dan- Emang lagi dan- tahunnya soalnya. Iya. Menariknya memang kalau di Synchronize Festival tim kita tuh cukup egaliter gitu, dalam arti maksudnya Pak David Karto yang mungkin beliau owner dituangkan gitu dan lain-lainnya justru memiliki kesetaraan yang sama meskipun kita sedang duduk bersama dengan teman-teman yang Gen Z yang baru lulus kuliah, kita satu kantor bareng gitu. Jadi prinsip egaliter dan kita sama-sama memberi masukan itu terjadi di lingkungan kantor kami, keluarga kami. Ada The Majors, ada Synchronize Fest, ada Synchronize Radio, terus Bahasa Ibu Records, sampai ke semua stakeholder yang ada di kantor tuh kita semua sama gitu. Jadi makanya diskusi ini cukup cair sebenarnya, khususnya di tim program. Oke, nah berlanjut dari Together bersama, ini kita, nah ini nih, Ini nih Wen. gila nih. Siapa yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Sebenarnya Membaca deh tuh. Gua kasih daging deh, King silakan. Dari yang di depan, malah ada yang mau baca Baca yang paling belakang. sebenarnya ketuganan bersamaan nggak hanya berhenti di yang tadi. Betul. sebenarnya. Gak berarti yang tadi Wen, yang campuran bule, jejak musik Indonesia dari luar negeri. Tapi di sini juga gitu di line up kita yang ini. Gitu. Lu nggak mau mulai dari hari Kamis aja gitu kalau melihat? Tadi kita mau mulai hari Rabu, ya, jadi selesai hari Jumat. Lebih enak, Sabtu Minggu libur lagi kan? Tadinya mau begitu, nggak bisa ternyata. Ya. Ini ya, coba deh Wen, lihat deh di line up ini. Coba deh lihat yang paling belakang di line up ini, nggak kelihatan. Kita lihat ketuganan bersamaannya salah satunya yang paling kental yang menurut kita nih, menurut kami lah. Nih lihat deh, di sini ada Sydney Mohede gitu. Ya. Ada nggak orang yang di sini? Katanya mau datang hari ini. Datang nggak Sydney, Sydney? wah Sydney. Wah, itu dia. nih. Sydney Mohede. Ini dalam sejarah festival musik apa ya kita ya? Pop Indonesia Pop, ya. ya. Ini pertama kali ada kali ya. Jadi artis Praise worship. Iya, seperti Sydney Mohede yang karyanya juga turut memenangkan Grammy loh, hati-hati loh. Nah, tepuk tangan itu tuh. jarang kali Grammy, orang yang men. tahu. Grammy ya, Grammy. Jangan salah ngetik tar Ami lagi. Salah. Ami juga ada. Ami juga ada. Jadi kalau belum ada yang tahu, mesti ada yang belum tahu Sydney Mohede siapa, silakan dicek di Google ya siapa itu Sydney Mohede dan dia akan tampil. Ada Hadan Baby. Alwi masuk kan? Fit, Hadan Betul. Alwi. Nah, itu Hadan dia. Alwi masuk kan? Hadan Alwi juga. Hadan Alwi featuring Sulis Cinta Rasul.
Dan Yasmin ini DJ Yasmin, bukan? Cinta Rasul, cinta Yesus, jadi ada semua. Untuk pertama kalinya di festival musik Indonesia, karena nggak ada di musik festival lainnya. Nggak ada loh, Ya, beneran. betul, This is betul. the first time ever. Iya. Gue bisa mengkonfirmasi itu. Boleh tanya sama Sydney Muedin yang ada di sana kita, boleh tanya nggak? Maka Sydney, ada tuh orangnya. Oh lagi ke gereja, sorry. Lagi RUU Pilkada di gereja. Sorry. Itu tadi ya, ada Hadan Alwi, ya kan? Ada juga Berry Likumahua Berry Likumahua, Sunday Service. Jadi dia konsepnya lebih spiritualism. Tahun ini temanya perdamaian gitu dan persatuan. Jadi musik-musik yang akan dibawakan adalah musik-musik sekuler pop, tapi dengan spiritualitas gitu. Jadi mungkin konteksnya misalkan contoh ya, Naif, Hidup Itu Indah, itu nanti akan dibawakan oleh Berry Likumahua. Jadi terlepas dari musiknya adalah pop, tapi sebenarnya prinsipnya adalah spiritualisme. Oke, lebih asik lagi dikolaborasi tuh Sydney Muhede dengan Hadan Alwi, ya kan? Tadi itu begitu. Ini siapa yang lock in, siapa yang lock out ya nanti ya. Jadi sinkretisme gitu, ya. Siap-siap login kamu, Saleh Hussein. Terus ada lagi Ini Wali juga loh. Wali, betul. Wali kan anak-anak IAIN dia. Yoi benar. Gitu. Sama ada bagi rapot sambil karaoke. Apa itu? Jadi anak-anak Reza, Ankara, Dini, Abigail Rapot Podcast, mereka bakalan manggung di satu panggung dan memberikan pertunjukan konsep karaoke dengan tema soundtrack. Jadi nanti buat teman-teman gitu untuk merasakan experience kita karaokean bareng menggunakan lagu-lagu yang mulai dari soundtrack film, TV, sinetron di masa mereka, dan tentunya akan ada mystery guest di setiap penampilannya. Itu di panggung District Stage. Oh, berarti bukan yang di itu ya tempatnya apa? Gig stage gitu-gitu nggak yang gede. Gede. Gitu. Oh, jadi karaoke massal ya. Karaoke massal. Terus wah banyak banget. Ada itu juga tadi ya, ada Erwin Gutawa Orkestra ya. Itu mungkin nanti di special lineup gitu. Oh, oke. Yang ini dulu ya. Terus maaf ya viewer matanya. Gua aja yang deket susah. Lu sendiri yang bikin, lu yang pusing kan jadinya. Ada Rakis Dawai, ada Prima Suara. Ini Prima Suara nih, jazz. Yes, betul. Ini merupakan band-band yang tergabung di dalam kompilasi Prima Suara rilisan dari Lamunai Records, yang mana itu ada beberapa musisi tergabung di dalamnya, dan mungkin ini bisa menjadi pertunjukan spesial musik jazz crossover. Iya, ada Grey Box, Little Fingers, Raffi Muhammad, Tommy Pratomo, dan juga Batavia Collective. Dan ada juga Baca Oleng Upuk. Nah, ini apa nih Oleng Upuk? Oleng Upuk ini adalah, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah datang ke Synchronize Festival, ada sebuah area bentuknya seperti kaleng kerupuk, tapi kita plesetin jadi oleng upuk gitu. Yang mana sebenarnya itu ibarat Ka'bah di Synchronize Festival, karena musiknya dimainkan oleh berbagai macam disc jockey ataupun DJ dengan berbagai kolektif, dan yang mana menghadirkan karakteristik dan genre musik yang beda-beda banget, mulai dari techno, jazz juga ada, terus indie rock band, semua genre ada di sini, sampai dengan hip hop. Mereka membawakan lagu-lagu di Oleng Upuk, dan ini di Synchronize Festival dikurasi oleh Lamunai Records, dan ini sebenarnya Synchronize Festival juga berkolaborasi, jadi ada beberapa yang dari Synchronize, ada beberapa dari Lamunai, tapi secara keseluruhan bisa dibilang perwakilan dari kolektif DJ ataupun DJ yang ada di sini merupakan bagian dari program Oleng Upuk. ya, Oleng Upuk. itu ada WSATC tuh Wah, itu orangnya nih kayaknya. Salah nulis. Lo dia. main nggak? Iya. Nih, Kobam dia main nulisnya WSATCC. Nih lu, band lu 2 main, lu jadi visual kreatif juga, DJ juga. DJ juga. Gila, honor lu berapa banyak? Enggak itu dari bundling. Oh, Bang. Dari 6 tahun yang lalu. Jadi itu sisa-sisa. Jadi duitnya udah habis. Kasihan. Sebenarnya. Perlu manajer kali. Asik. Terkomong di belakang. Sama itu ada Bunda Korla, mana Bunda. Nah, ini Bunda Korla nanti bakalan karaokean bareng sama Ganta, Modi Bondol, Ray Andre Bila. Mereka ini para TikTokers, dan juga Bunda Korla merupakan diaspora yang tinggal di Jerman.
beliau dar der dor gitu untuk datang ke Synchronize Festival tahun ini. Nih oleng upuk nih anak-anaknya orang tua grup lah ya yang ada di sini ya. Ada orang yang datang cuma ke Oleng Upuk doang, nggak Oh, ada, pindah-pindah. bener. Ada, Ada. tahun lalu beneran. 4 hari kali. 4 hari, padahal ini acara 3 hari. Dia dari hari keempat, gue di sini aja deh kayaknya lah. Sampai loading out dia masih di Dia sini. masih di situ, kostumnya begitu aja. Gue gila, canggih. Gila emang. Sama ini Mr. Joyful Noise ini merupakan moniker dari Dipa Barus. Jadi kalau Dipa Barus musiknya kan dia ya mungkin lebih ke electronic pop gitu ya. Tapi Joyful Noise biasanya ngebawain musik-musik yang lebih ke techno house. Jadi mungkin ini kayak different side of Dipa Barus lah gitu. Terus ada Swanky Express, orang-orangnya ada di situ. Terus ada Dior juga. Ebi melting pot, turun Betul. gunung nih. Oh, turun gunung. Future 10 dong. Yoi. Gila. Iya, ada Biasanya Koko. ngurus Brightpot nih sekarang Iya. akhirnya balik lagi ya. Dan ada Asa Kusuma yang merupakan DJ transpuan. Dia pertama kalinya juga main di Synchronize Festival. Wah, mantap. Udah bawa-bawa ke situ nih, udah berani nih Synchronize Fest nih. Ini together bersama. Udah berani, Together gua bersamaan demen dong. nih ya. Iya. Blow Jams. Blow Jams Apanya Blow Jams? Itu merupakan regular program dari Zodiac Bar. Jadi setiap hari Senin mereka kayak bikin party tuh kayak yang ngelit tuh Nikita Dompas, terus ada Kodok, ada Merdi, dia bikin musik cheesy love song sebenarnya. Tapi Oke. di Zodiac Bar, dan ternyata gara-gara itu Zodiac Bar jadi lumayan hip di hari Senin karena biasanya bar nggak pernah ramai di hari Senin, tapi gara-gara program Blow Jams itu lumayan hype gitu. So kita undang teman-teman Blow Jams untuk ikutan di Synchronize. Semua orang terwakili ya kayaknya. Ya, tepuk tangan. Karena mengakomodasi bener-bener ya semua aliran musik, semua kolektif, numpuk semuanya. Dan ini yang paling menarik dan ini selalu menggetarkan ya, panggung getar. Nah, ini dikurasi oleh Cobra Musik ya, notok gitu kan. Setiap Gawat sih. Ada kobranya sih. Ada. Ada kobranya, biang kobra di Mana? sini. Ada. Katanya rambutnya di sini. mana? Di sebelah kiri, biang kobra di belakang. Prima nih, pasti prima. Mana dia? Prima. Iya. Anak Unpam dia, alumni Unpam. Jagoan pasar Pamulang. Iya. Oh, kobra gedenya mana nih kobra gedenya? Hah? Apa? Nah, jadi ini tahun kedua Vibrator Stage ya. Ya, betul. Jadi panggung getar benar kata Mas Wendy, ini tahun kedua kita berkolaborasi sama teman-teman dari Cobra Musik. Ini di bawah pimpinan Bang Dado Darmawan. Tepuk tangan untuk Bang Dado. Darmawan ya. Jadi Bang Dado ini adalah adik dari Ferry Darmawan ya, teman-teman. Bukan, enggak. Jadi memang mereka seleranya berbeda, abang dan adek memang seleranya berbeda. Nasib juga lain. Yang satu Unpam, yang satu jebolan UACLA. Iya. Jadi panggung getar kalau teman-teman dulu pernah aware di tahun 2023 itu tepat berseberangan depannya dynamic stage. Jadi Oke. on off-nya gitu, back to back gitu. Yang mana tahun ini kita sedikit pindah tempat, tapi secara kuratorial memang membawakan konteks musik getar gitu. Getarnya dalam berbagai macam konteks, ada yang orkes, ada yang party banget ya, ada barang atak gitu kan, pangkot ya gitu. Yeah. Terus ya macam-macam, ada juga konteks punk gitu karena di sini ada marginal. Nah, ini yang menarik nih. Marginal nih pang loh. Yo. Hati-hati anak pang marah ntar kalau lu taruh di panggung getar. Tapi ada kentrungnya. Ada kentrungnya. Tapi kalau disinkronis kan jadi together bersama semuanya tuh. Bisa. Masuk. Komplotronika. Komplotronika. Apa Di klik aja, diklik bisa keluar kok gambarnya. Iya, klik aja. Yang atas, yang paling atas. Nah. Nyampe. Ya. Terus Orkes hamba Allah. Wah, ini biasanya hamba anonim Allah ya. apa hamba Allah? Lo nggak tahu kan? Nah, Ayo, gitu. hamba Allah apa hamba Allah? Kalau L-nya satu baru begitu. Ya bisa, tulisannya sama. Tulisannya sama. Ini juga Asep Nayak, Wen, dari Wamena. Asep Nayak. Iya, dari Wamena dia. Beneran nih. Iya, beneran. Namanya nggak mengesankan Wamena soalnya. Nah, beneran. Dia Sunda. dari Wamena. Iya. Musiknya mainin WCC, musik sana asli Wamena. Ini serius kan lu, Fit? Bener Oh, bener. Cek aja. Karena- Asep Nayak. Jaya Abadi.
Apa nih? Nih, apakah Jaya Rocks dan Abadi Susman? Bukan ya? Kopi dan Om KPR. Ini apa nih? Ini sebenarnya adalah Om Kapur. Jadi Om Oh. Kapur itu adalah pemain kendang dari Orkes Moral Pengantar Minum Racun. Oke. Yang mana dia mau suka-suka dia aja udah ntar Eman di Synchronize Festival dengan gayanya dia. Gua kirain versi orkes Melayunya kelompok penerbang roket, bukan ya? Oke. Gitu. Ya kurang lebih itu sih. Orkes Pensilalis trans juga nih kayaknya. Bukan? Di bawah pimpinan Ajis Doa Ibu, bener. Oh, oke. Gitu. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman kalau misalkan ingin ngobrol, pengen tahu lebih dalam tentang kuratorial ada dari Cobra Musik, itu bisa langsung nanti interview aja Bang Dado, mungkin beliau ada di sekitar sini. Bang Dado di mana? Mungkin nanti sekali. Ada kok tadi ada beberapa. Tadi ada beberapa. Betul. Tadi kelihatan pala kobranya soalnya. Lagi nongkrong sama Ferry ngomongin line up Joylet sedap. Sama kalau ngobrolin Lamunai Records nanti mungkin bisa ke Randy Pratama dari Lamunai Records. Randy Lamunai. Ya. Oke, next. Nah, ini mungkin kalau biar lebih tampilannya terlihat itu panggung getar dipakai itu juga menarik ya, vibrator ya. Nah, ini yang special line up. Wah, Sore dan kawan-kawan masuk lagi. Oh iya, ini gambarnya doang biar tahu orang bisa ngerasain. Di sini sebenarnya sebagian sudah sempat juga disosialisasikan ya beberapa saat yang lalu. Dari sebelah kiri di sini ada Sir Dendi menyanyikan lagu teman-teman dan teman-teman menyanyikan lagu Sir Dendi. Tepuk tangannya dong buat Sir Dendi. Selamat datang Umi Elvi. Selamat datang Uni Elvi Sukaisi, selamat datang Ratu Umi. Dangdut Indonesia. Mohon tepuk tangan yang meriah teman-teman. 60 tahun berkarya, selamat datang Umi. Di situ ada Umi dan di sini ada 60 tahun Elvi Sukaisi berkarya. Ini akan jadi sebuah show yang amat sangat istimewa. Lalu juga ada Coil. Kita sama-sama tahu ya Coil, grup dari Bandung seperti apa musiknya. Tapi kali ini mereka akan menampilkan sebuah pertunjukan spesial Coil Killer Koplo. Pimpinan Mang Ots. Mang Ots, yoi. Mang Ots. Ini pasti akan sesuatu yang berbeda juga. Ada Brang Breng Brong, Benyamin bikin ketributan. Ini juga dalam tradisi special show seperti tahun lalu kita bikin tribute God Bless, ada teman-teman menyanyikan lagu Naif dan lain-lain. Tahun ini kita bikin Brang Breng Brong, Benyamin bikin ketributan. Ada siapa aja tuh? Oh, ada banyak Ben. Grup musiknya pengiringnya tuh ada Batavia Collective, Oke. ada sambil duduk lagi. Iya. Ambil duduk kali ya, panjang nih. Iya, ada Batavia Collective dan ada Soul Food dari Bali. Soul Food, keren tuh. Iya, dia juga akan jadi backing bandnya. Tapi nyanyi juga nanti ada David, Bayu, dan ada macam-macam ya. Kalau di breakdown Sandi Sondoro ya kalau nggak salah ya. Sandi Sondoro Yo, juga ada. Sandi Sondoro di Ada sini. Gugun main gitar jadi nanti di sana. Amboro. Ada Amboro. Yang cewek Ada Sisi Tipsy juga. Oh, ada Nesia Ardi. Nesia Ardi. Ada Hudson. Coba mungkin teman-teman yang penampil dari Brang Breng Brong angkat tangan, kita berikan tepuk tangannya. Nah, Ya. Bro. Brang Breng Brong Benyamin bikin ketributan. Dan membawakan karya-karya legend. Betul, karena dan ini menariknya dari pertunjukan Brang Breng Brong nantinya, karena kita tahu bahwa sosok Benyamin Soeb itu bukan cuma seorang musisi, tapi dia juga adalah aktor, gitu kan. Banyak sekali terhitung kalau tidak salah, mungkin kebetulan di sini ada Mas Benyo yang juga Oh, ya. merupakan Nah, ini anaknya. anak dari Benyamin. Om Beno nanti main juga, nyanyi juga. Iya. Nyanyi juga. Mantap. Suara Benyamin udah. Bisa ya? Persis. Bisa, Kita impersonate kali ya, Nah, coba. lampunya dinyalain bener biar kelihatan. Kita impersonate mungkin suaranya Om Benyo seperti halnya suara Babe Benyamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mirip, Pak. Biasa suara di kamar mandi ini kan. Ini isi ya, ini. Ya, gimana? Ayo dong suaranya. Waduh, suara suruh nyanyi. Suara Benyamin. Nggak tahu sendiri. Oh. Malam minggu
Aye pergi ke bioskop. Terima kasih Om Beno. Om Beno, makasih banyak. Apa honor? Nanti Om Beno juga ikutan loh. Nanti ada gambang kromongnya. Gampang promo. Iya, ada juga. Jadi ada gambang kromongnya. Lu main di Kemayoran nggak ngajak-ngajak mah wah. Ya kan jalannya jalan Benyamin Nah, Soaib. itu Makanya. dia, udah bener nih. Hampir gua salahin soalnya. Iya dong. Ya. Oh ya, Nah. ada komedi juga soalnya nanti di Brang Brong. Maksudnya? Ada lawaknya. Ada lawak-lawaknya juga nanti. Jadi Iya. emang merepresentasikan sosok Benyamin Sueb, Sebagai komedian, komedian. penyanyi dan juga aktor gitu. Jadi pelakonan juga ada beberapa. Nah, juga ada. Ini yang nyanyi pada ngelawak juga. David kan bisa ngelawak. Pelawak beneran nanti ada. Oh, pelawak beneran. Ada Haji Bolot Wih, gila. Tepuk tangan dong buat Haji Bolot. sama Mali. Gak pernah bosen kita Bolot dan Mali. Itu ada Potlot Jam juga. Nah, Potlot Jam. Potlot Jam. Nah, Ini juga tadi dikabarkan sudah hadir teman-teman Potlot Jam dan Slang. Kita sama-sama tahu ya, satu tongkrongan yang bisa menjadi bisa Oke. signifikan pengaruhnya dalam Iya, musik satu pop tongkrongan setelah anak-anak Menteng dulu di tahun 70-an ya. Ini di tahun 90-an tongkrongan Duren 3 nih yang Ngeri banget ya. megang banget ya. Kalau zaman dulu tuh kan ada, kalau di acara-acara pensi Wen ada Pulau Biru Jamming. Yo, Iya ya nggak sih? Ini emang tongkrongan ini nge-jam mulu nih sebenarnya. Betul. Nah ini tongkrongannya Sama ada dipindahin. aktivitas-aktivitas lain selain nge-jam. Iya, Itu iya. di sini. Nah ini dia nih. Udah ada kok, udah datang. Boleh mungkin teman-teman dari Potlot Jam dan juga abang-abang dari Slang untuk bisa hadir ke atas panggung. Ada banyak pertanyaan nih, Ada. khususnya terkait F13. Dari Pangandaran nih, dari Pangandaran. Ini dia. Wah. Tepuk tangan buat Mas Bimbing, Mas Rido, Amrida, Mas Iva, Ivaka, Weh, Mas Tom, ini dia Kitnet, Kitnet Katrina. Katrina. Damon. Nah, itu juga ada Among, kita Katrina juga. Mas Jember katanya mau datang, nggak jadi Mas Jember. Apa Iya, mau Mas. datang Mas Jember nih? Mas Anang mana? Iya. Mas Anang nggak jadi datang. Sepatunya bagus banget loh, nyala-nyala gitu. Nanti itu bakal ada OP dan BOP